Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mengalami bahwa hidup kita itu up and down. Kadang-kadang penuh antusias, sukacita, semangat, kadang-kadang loyo, sedih, tidak bersemangat, bad mood. Tidak stabil hidup kita, seperti roller coaster. Kadang senang, kadang sedih, kadang suka, kadang duka. Kenapa begitu? Karena kita tidak mendasarkan hidup kita pada pondasi yang stabil. Kita up and down, kadang senang, kadang susah, karena kita mendasarkan diri pada sesuatu yang berubah-ubah. Kalau kita mendasarkan hidup kita pada yang berubah, maka hidup kita juga tidak stabil. Yang berubah-ubah itu apa? Ya, badan kita berubah-ubah. Kalau kita mendasarkan hidup kita pada badan, ya kadang kita lelah, kadang kita semangat, kadang sehat, kadang sakit, berubah-ubah. Kalau kita mendasarkan hidup kita pada perasaan juga sama. Perasaan itu seperti gelombang naik turun. Kadang senang, kadang susah. Kadang penuh kasih, kadang sakit hati, membenci, tidak suka. Berubah-ubah perasaan kita. Juga pikiran kita. Pikiran kita berubah-ubah terus. Dalam sehari kita bisa berpikir ribuan pikiran. Maka kalau hidup kita didasarkan pada pikiran, perasaan, dan tubuh kita yang fisik, ya hidup kita tidak stabil. Maka kita harus mendasarkan hidup kita pada pondasi atau dasar yang lebih stabil, yaitu hidup rohani. Kalau dalam bahasa kitab suci dikatakan, hendaklah kalian memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Kalau perkara yang di bawah kita muyek. Kan yang kita alami di dunia ini sehari-hari itu berubah-ubah terus. Dan banyak hal bisa mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita. Tetapi kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita lebih stabil. Bukan berarti bahwa yang kita hadapi ini tidak penting. Bukan. Tetap penting, tetapi kita tidak dikuasai, tidak terbelenggu oleh peristiwa-peristiwa yang kita hadapi setiap hari. Boleh terjadi, tapi kita tahu ada dasar di belakangnya. Ada spiritualitas. Maka disebut dengan kita mendasarkan diri pada hidup rohani, bukan hidup jasmani. Hidup rohani itu adalah hidup yang berkaitan dengan saya yang sebenarnya. Saya yang stabil. Saya yang sejati. Itulah hidup rohani. Apakah badan saya ini bukan saya? Apakah pikiran ini bukan saya? Jawabannya, apa yang bisa kita miliki itu tidak pernah adalah saya, menjadi saya. Tidak pernah. Saya punya sepatu, saya punya rumah, saya punya mobil. Mobil saya, rumah saya. Tetapi tidak pernah saya mengatakan bahwa mobil ini adalah saya. Enggak bisa. Ini mobil saya. Sepatu ini sepatu saya. Bukan sepatu ini adalah saya. Enggak bisa. Maka kalau saya bisa mengatakan, oh ini badan saya. Nah berarti badan ini bukan saya, ini milik saya. Dan memang benar, badan ini kita kumpulkan sebetulnya dari hal-hal kecil. Minum, makanan, vitamin, itu yang kemudian makin lama membuat badan kita itu makin besar. Karena kita mengumpulkan, akumulasi.
mengumpulkan makanan-makanan dimasukkan, minuman dimasukkan, lalu kita menjadi tambah besar. Ketika usia pertumbuhannya sudah selesai, ya tidak tumbuh lagi lalu menyamping kalau kita makannya terus. Tetapi intinya badan ini adalah badan saya, maka tidak pernah menjadi saya. Sama juga dengan perasaan, ini perasaan saya. Dan perasaan saya berubah-ubah, maka tidak mungkin saya berubah terus, itu pasti bukan. Pikiran sama, pikiran itu berubah-ubah ribuan kali sehari. Tidak mungkin saya berubah sehari 1000, 2000, 3000 kali berubah, tidak mungkin. Saya adalah sebuah kesadaran, sebuah hidup yang menampakkan diri di dalam badan, dalam pikiran dan dalam perasaan. Bukan badan tidak baik, bukan perasaan tidak baik, bukan pikiran tidak baik, bukan. Tetapi tidak stabil. Yang stabil adalah kesadaran. Hidup rohani. Saya yang stabil. Yang berubah-ubah itu badan, pikiran, dan perasaan. Sayanya stabil terus. 10 tahun yang lalu ya badan saya berubah dari sekarang, pikiran saya berganti, tapi sayanya tetap. Dan itulah dasarnya yang stabil. Maka kita perlu mendasarkan hidup kita pada yang stabil, pada hidup rohani. Perkara-perkara yang di atas, bukan yang setiap kali kita hadapi yang berubah-ubah terus. Maka kita yang paling penting adalah hidup dengan kesadaran. Hidup itu hanya ada 2. Hidup di permukaan atau hidup di kedalaman. Hanya itu. Kalau hidup di permukaan, seperti gelombang lautan. Berubah terus, bergerak terus. Karena hidup pada dasar material yang bisa saya miliki. Entah itu gengsi, entah itu rumah, entah itu kesehatan. Sesuatu yang bisa kita miliki, sesuatu yang bisa menjadi milik kita. Itu di permukaan dan itu berubah terus. Tapi kalau hidup di kedalaman, itu hidup pada dasar hidup rohani. Perkara-perkara yang di atas. Kesadaran, keterbukaan, kasih, iman, pengertian, kesatuan, keutuhan. Nah itu dia dasarnya. Maka kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk menyangkal diri. Menyangkal banyak hal yang terus berubah. Kemudian masuk hidup di dalam kedalaman yang lebih tenang. Membangun relasi dengan Allah yang stabil, yang tetap sama dahulu, sekarang maupun masa depan. Karena Allah abadi. Dan kalau kita memikirkan hal-hal yang abadi, yang tetap, yang stabil, maka kita membangun hidup kita pada dasar fondasi yang lebih stabil. Tidak gampang terombang-ambing. Dan Yesus mendasarkannya dalam relasinya dengan Bapa. Dia memberi contoh. Apa yang penting dalam relasinya dengan Bapa, itulah yang dijadikan dasar hidupnya. Maka hidupnya tidak terombang-ambing. Karena bagi dia yang paling penting adalah Bapanya berkenan kepadanya. Itu yang penting. Dia tidak mendasarkan hidupnya berdasarkan apa kata orang. Kalau hidup berdasarkan kata orang, kacau. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia dieluk-elukan seperti raja. Dinaikkan ke keledai, jubah dihamparkan di hadapannya. Dan banyak orang mengambil daun-daun palma mengeluk-elukan Raja Yerusalem yang sedang memasuki kota Yerusalem. Kalau dia mendasarkan pada apa kata orang, hati Yesus melambung. Tapi Yesus tidak, bukan kata orang yang penting, tapi apa kata Bapanya. Maka ketika kemudian orang yang sama, tidak lama kemudian mengatakan, salibkanlah dia, bunuh saja. Yesus tidak hancur. Karena dia mendasarkan hidupnya pada yang stabil. Apa kata Bapanya, relasinya dengan Bapa. Hidup rohani, bukan apa kata orang. Maka, apakah Anda mau hidup lebih stabil, lebih tenang, damai, kendati mengalami banyak persoalan? Kalau mau, dasarkan hidup Anda pada hidup rohani. Hidup di dalam kedalaman, bukan hanya di permukaan. Apalagi kita tahu bahwa memang itulah sejatinya diri kita.
Itulah apa yang sebenarnya secara natural diri kita. Karena kita, saya, Anda dan saya adalah spiritual being yang mempunyai human expression, physical expression. Bukan sebaliknya. Physical being yang mempunyai spiritual experience. Maka sebetulnya hidup rohani adalah yang natural untuk kita. Kita ada dulu, baru kemudian bertumbuh, berubah. Tetapi kita ada itu tetap, ada terus. Yang ada, yang tidak ada. Apalagi kita selalu bersama dengan Tuhan, maka kita akan ada terus dan stabil. Karena Allah ada dahulu, sekarang, selama-lamanya. Apalagi Allah mengasihi kita. Kita bersatu dengan Allah karena kasih itu menyatukan. Karena itu Allah selalu menemani kita, Immanuel. Dan karena itu kita bisa hidup lebih tenang, lebih damai, lebih stabil. Karena pondasi dasar hidup kita kuat. Kita mendasarkan hidup kita pada hidup rohani. Dan kita selalu bersama Tuhan. Maka, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.